Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Islam Pariskian kelas 9. Pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran daring. Semoga kalian juga sehat walafiat di rumah, tetap jaga kesehatan. Pada hari ini Mister insya Allah akan menjelaskan materi PAI bab pertama mengenai iman kepada hari akhir atau kiamat. Pada pertemuan kedua dan ketiga, Mister telah memberikan materi melalui buku digital dan video YouTube tentang iman kepada hari akhir dan berikut kiamat kubro dan kiamat sugronya. Baik, Mister akan menjelaskan materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada hari akhir atau kiamat memiliki arti kita meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa alam semesta ini akan hancur lebur pada saatnya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa iman kepada hari kiamat itu adalah termasuk rukun iman yang kelima. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa rukun iman berjumlah 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Kita wajib mempercayai rukun iman keenamnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Jika salah satu saja kita tidak percaya kepada rukun iman, kita akan keluar dari Islam atau murtad. Kembali lagi ke iman kepada hari akhir. Ada seseorang yang mengatakan bahwa hari kiamat itu adalah hanya ramalan, hanya dongeng. Salah. Kenapa? Karena kalau seandainya ramalan itu adalah sesuatu yang dapat terjadi atau tidak terjadi. Tapi ingat bahwa hari kiamat ini adalah pasti akan terjadi. Atau dongeng? Tidak. Karena dongeng itu adalah fiktif, bualan belaka, tapi ini tidak. Ya, ini adalah kejadian nyata yang nanti akan terjadi pada saatnya, pasti akan terjadi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa annas-sa'ata atiyatul la raiba fiha. Dan sesungguhnya bahwa hari kiamat itu akan terjadi, pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Banyak sekali Al-Quran, surat Al-Quran yang menjelaskan mengenai huru-hara, kondisi, kejadian yang menggambarkan bahwa bagaimana hiruk pikuknya hari kiamat. Ada surat Al-Qari'ah, ada Al-Qiyamah, ada Al-Zalzalah, dan banyak lagi surat-surat yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Zalzalah artinya adalah kegoncangan. Ya, kalau kita lihat dari terjemahan ayat per ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha, dan seterusnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan semua keluar apa yang dari perut bumi. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia berkata, ada apa ini, ada apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu manusia sibuk membicarakan kejadian pada hari itu. Sebenarnya beberapa terjemahan dari surat Al-Zalzalah sudah kita rasakan, ya, yaitu apabila Allah menggoncangkan segoncang-goncangnya bumi ini, ya, contohnya adalah seperti gempa di Palu, gempa di Banten dan lain-lainnya. Itu adalah suatu tanda, ya, tanda bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan itu pun termasuk dari macam-macam kiamat. Ya, kiamat ada 2, kiamat sugro, kiamat kubro. Nah, kiamat sugro adalah kematian yang menimpa sebagian umat manusia.
Ya, bisa terjadi karena longsor, banjir, kebakaran, atau musibah bencana alam yang lainnya. Kalau kiamat kubro adalah kematian yang menimpa seluruh umat manusia, seluruh makhluk, tidak hanya manusia. Ya, makhluk itu manusia, hewan, tumbuhan, binatang, jin, malaikat, dan semuanya. Selain Allah itu makhluk. Ya, maka itu akan hancur lebur pada saatnya. Nah, itu disebut dengan kiamat kubro. Ya. Nah, itu cirinya atau tandanya, ya, atau contoh dari kiamat sugro adalah tadi kematian, ya, yang disebabkan oleh karena sakit, bencana alam, atau yang lainnya. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah kiamat yang menimpa sebagian umat. Kiamat kubro itu adalah kematian yang menimpa seluruh makhluk Allah. Gitu. Bagaimana terjadinya kiamat kubro ini? Ya, kita ketahui bahwa pertama, tandanya adalah ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Yang pertama itu hancur leburnya alam semesta. Ya, yang kedua yaitu adalah ditiupkan sangkakala yang kedua itu adalah membangkitkan seluruh manusia dari yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Nah, yang kedua kejadiannya itu adalah hari kiamat kiamat kubro, ya. Itu tandanya adalah di sini dijelaskan bahwa dijelaskan bahwa hari kiamat atau kiamat kubro itu yang kedua setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, itu bagaimana dahsyatnya itu dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada saat itu manusia akan berterbangan seperti laron. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush, ya. Jadi dan gunung-gunung akan berterbaran, ya, seperti bulu, ya. Bayangkan coba bagaimana dahsyatnya bahwa gunung itu berterbangan seperti bulu. Nah, itulah kejadian-kejadian atau ayat Al-Quran yang menggambarkan kejadian begitu dahsyatnya hari kiamat, ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang diselamatkan pada hari kiamat nanti. Cukup sekian dari Mister penjelasan pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah nanti Mister akan menjelaskan mengenai hari atau alam setelah kiamat terjadi, ya. Jadi manusia ketika terjadinya hari kiamat semuanya akan musnah, akan meninggal semuanya. Nah, nanti setelah hari kiamat itu nanti akan ada alam yang akan dilewati oleh manusia sampai nanti tiba di surga atau neraka. Ada 5. Yang pertama yaitu ada yaumul barzakh, yang kedua itu ada yaumul ba'ats, ya, ada yaumul mahsyar, ya, ada yaumul mizan, dan terakhir surga neraka, ya. Terima kasih, simak video ini dengan baik, ya. Cukup dari Mister. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.